lagi kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021. Tuhan, dalam beberapa minggu ini Tuhan kami terus bicara mengenai first thing first, di mana kami harus mengandalkan Kau, berjalan bersama-sama dengan Kau. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun 2021. Kami sadar betul kami bisa melaluinya, semua karena anugerah. Dan kami mau Tuhan 2022 ini kami mau berjalan terus bersama Engkau. Dan Roh Kudus, terima kasih buat karya-Mu yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun 2021. 2022 ini kami terus minta, cuman satu Tuhan, Engkau semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan Kau semakin nyata dalam keluarga kami dan khususnya gereja ini ya Tuhan. The only one things yang kami butuhkan, yang kami perlukan is only You Lord. Biar Kau terus bekerja dalam kehidupan kami dan menjaga, menuntun setiap hidup kami Tuhan. Kami dimampukan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kau. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kembali kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami. We open our heart, our spirit to You Lord. And Holy Spirit, berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar dalam segala keterbatasan ini hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Give us Lord spirit of wisdom, spirit of revelation atas setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada aku berdoa, Holy Spirit, I command You to move to everyone and touch them Lord in Jesus name. Biar kami semua mengalami jamahan daripada Roh Kudus. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah. Bawa mereka untuk mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih Tuhan, semua pemberitaan firman-Mu kami serahkan, kami letakkan di bawah tangan-Mu. Kaki-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja, hamba cuman alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Tapi biar Roh Kudus Engkau yang bekerja. Terima kasih Bapak, kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang paling meriah. Come on everybody. Haleluya, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk, saudara bisa lihat kanan kiri, kasih senyum. Walaupun mungkin saudara masih tetap social distancing, tapi tidak menghalangi kita untuk kita terus menyapa dan terus kita say hi untuk sesama kita. Amin saudara, so glad to be here. Sangat senang sekali ada di rumah Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini senang ada di rumah Tuhan saudara. Amin saudara, so glad to be here. Karena kita bisa sama-sama merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Saya juga berdoa untuk setiap orang yang sedang streaming dimanapun mereka berada. Saya berdoa dari tempat ini hadirat yang sama. Dan aku berdoa roh yang sama yang bekerja di tempat ini akan menjamah kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar firman Allah. First thing first. 1 bulan ini saya akan terus berbicara mengenai hal yang sangat penting yang harus kita bangun 2022 ini saudara. First thing first. Saya mulai dengan yang hari pertama Januari tanggal 1, tanggal 2, lalu tanggal hari ini saudara. Semua pembahasan kita baik itu di iCare, baik dimanapun kita selalu challenge remembering people. First thing first, hal yang penting. Minggu lalu saudara kita belajar hal yang penting. Tuhan memberikan sebuah topik yang luar biasa. Jangan sampai kita punya damai sejahtera dicuri oleh iblis. Hati-hati saudara, karena itu penting sekali. Nah hari ini saudara Tuhan ingetin kita jangan takut. Katakan sama-sama jangan takut. Ya lebih keras lagi jangan takut. Kenapa saudara? Alasannya sederhana. Karena kuasa Tuhan yang menentukan segala badai saudara. Saudara hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya bisa belajar sama-sama. Untuk kita tidak menjadi takut. Saudara ada begitu banyak orang yang berkata bahwa ada begitu banyak kata jangan takut di Alkitab. Ada yang ngomong sekian, ada yang ngomong sekian, apapun itu saya percaya bahwa mau berapapun saudara yang saya tahu cuma satu, God never give us the spirit of fear.
Ada amin, saudara. Dia nggak pernah kasih Anda dan saya roh ketakutan, tapi dia kasih kita roh yang gagah perkasa. Ada begitu banyak kali Yesus datang dan memberitahukan langsung kepada umatnya, kepada muridnya, do not fear, jangan takut. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan naruh di hati saya begitu kuat untuk berbicara mengenai sebuah topik, jangan takut. Karena kuasanya, kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Saya tahu setiap manusia pasti memiliki rasa takut dan pasti bisa menghadapi ketakutan di dalam kehidupannya. Sekalipun apa yang mereka takutkan sebenarnya belum tentu terjadi. Seringkali orang berkata manusia takut dan semua orang punya ketakutan. Dan di berapa puluh persen dari semua yang mereka takutkan itu belum pernah terjadi dan belum tentu terjadi. Tapi mereka takut, saudara. Padahal firman Allah jelas sekali mengajarkan kepada kita dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Hati-hati. Karena Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang justru mendatangi aku. Saudara. Seharusnya firman Tuhan di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 ini mengingatkan saudara. Untuk saudara gak perlu takut. Untuk saudara gak perlu cemas. Lagu tadi bagus sekali dikatakan ketika badai datang, ku akan terbang bersamamu. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi, yang kutakutkan itu yang menimpa kita. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Bahkan Tuhan sendiri ngomong berkali-kali kepada semua jemaatnya, jangan takut. Saudara masih ingat 2021 Tuhan bilang jangan takut. Kalau saudara masih ingat 2021 bulan Oktober, Tuhan memberikan sebuah firman, yaitu dengan tenang ku nantikan hari kesusahan. Saya tahu 2022 bukan tahun yang lebih baik dari tahun 2021. Kemarin ada teman, ada jemaat juga. Dan dia ngomong tentang harga bahan pokok. Di mana dia juga jualan di pasar. Lalu dia mulai cerita, dia berkata inflasi sudah mulai terjadi. Harga minyak, harga beras, harga beberapa bahan pokok semuanya naik dengan drastis, saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, apapun itu Tuhan sudah mengingatkan kita dari tahun lalu. Untuk kita apa? Jangan khawatir, jangan takut hari esok. Asal hidup benar kata Tuhan, gak usah takut akan hari esok. Saya percaya kenapa? Karena Tuhan gak mau gara-gara ketakutan kita kehilangan damai sejahtera. Ingat, hati-hati setan mau mencuri damai sejahtera dalam kehidupan Anda. Anda harus benar-benar jaga itu. Karena damai sejahtera itu akan membuat Anda tenang, akan membuat Anda bisa berdoa dan sebagainya. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Dan salah satunya melalui ketakutan. Iblis meneror, menyebarkan ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi khawatir dan takut, saudara. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. What is definition daripada takut, saudara? Ada beberapa poin yang pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa sih itu takut, saudara? Takut itu artinya merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap yang akan mendatangkan bencana. Takut sebenarnya juga bisa artinya takwa, segan, hormat. Itu takut yang positifnya, saudara. Tapi ada takut lagi dikatakan takut artinya gak berani berbuat, menempuh, menderita dan sebagainya. Takut juga artinya khawatir, gelisah, kacau balau, saudara. Dan saya percaya Tuhan gak mau kita hidupnya gelisah, khawatir, kacau balau. Tuhan tidak mau kita menjadi penakut karena God never give us the spirit of fear. Ada amin, saudara. Tuhan gak mau kita merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Hari-hari ke depan saya tahu ada begitu banyak nubuatan dan pernyataan Tuhan tentang what's going on 2022. But hari ini dia ingati kita, jangan takut. Jangan takut bukan karena kita sok pelawan, sok berani. Tapi karena kita tahu kuasa Tuhanlah yang menentukan segala badai, saudara. Kita punya reason yang kuat. Kita gak takut bukan karena kita sok hebat, sok perkasa. Tapi kita tahu bahwa di atas segala badai, kuasa Tuhanlah yang menentukan semuanya. Ada amin, saudara. That is the reason. Lalu kalau Anda baca dalam menurut Cambridge Dictionary, kalau Anda perhatikan what is definition daripada takut.
Takut itu emosi atau pikiran yang tidak menyenangkan yang dimiliki ketika kita ketakutan, kita khawatir. Worry by something dangerous, sesuatu yang berbahaya, khawatir akan sesuatu yang berbahaya. Painful, menyakitkan, bad, hal yang buruk yang terjadi atau yang akan terjadi, saudara. Jadi ketakutan itu artinya ada sebuah emosi pikiran yang gak senang, gak menyenangkan. Yang dimiliki oleh kita ketika kita khawatir karena sesuatu yang berbahaya. Karena kita khawatir karena sesuatu yang buruk yang akan terjadi hari-hari ke depan, saudara. That is definition daripada takut. Misalnya kita berkata 2022 nih bakal inflasi. Saya nggak tahu ekonomi akan mengalami seperti apa dan semuanya. Lalu kita menjadi takut, saudara. Ada sebuah perasaan emosi yang mengkhawatirkan, ketakutan untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi ke depan, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar, apa sih kira-kira yang membuat orang kok bisa takut, saudara? Kita udah belajar what is definition daripada ketakutan atau takut. Lalu yang kedua saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar apa yang membuat kita bisa menjadi takut, saudara. Apa sih yang bisa membuat kita, membuat orang menjadi merasa jadi takut, saudara? Hal yang pertama adalah ketidakpastian, saudara. Ketidakpastian adalah alasan yang membuat kita bisa menjadi takut. Saya tahu, saudara, apa yang generasi kita alami hari ini berbeda dari masa-masa sebelumnya, saudara. Saya tahu persis bahwa generasi ini gak enak. Bahkan ada pakar pendidikan meneliti bahwa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang banyak sekali kemunduran, saudara, dalam pendidikan yang terjadi di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Karena online dan sebagainya. Gak efektif, gak maksimal. Mau gak mau, suka gak suka. Hari-hari ini generasi kita, anak-anak kita menghadapi sesuatu yang namanya ketidakpastian. Ada orang nanya, kapan kira-kira bisa onsite full sekolah? Nobody knows. Kemarin kita dengar di beberapa kota, khususnya Jakarta. Terus berdoa buat Jakarta dan seluruh Indonesia. Tiba-tiba Omikron naik dalam sekejap. Ada satu hari 400, 500 dan seterusnya. Dan ada begitu banyak kasus yang aktif hari-hari ini tiba-tiba terjadi. Barusan mau kayaknya sudah longgar, tiba-tiba kena lagi. Nobody knows. Apa yang bisa membuat kita takut? Yang pertama adalah ketidakpastian. Orang bingung kapan ya bisa benar-benar kembali normal. Kapan ya pariwisata kita bisa kembali normal. Kapan ya semua, mungkin Anda bilang waduh bosan pakai masker. Di gereja kita juga harus pakai masker dan semuanya. Kapan ya ini bisa berakhir semuanya? Nobody knows. Kita menghadapi sesuatu yang mengerikan, yang lebih daripada pandemik sebenarnya, yaitu ketidakpastian, saudara. Bersyukur hari ini dari beberapa bulan lalu kita sudah onsite semua gereja kita. Tetapi saudara, ada begitu banyak kepastian, ketidakpastian. Kapan ya bisa pulih ekonomi? Gak tahu. Kapan ya bisa benar-benar Indonesia bebas dari COVID? Nobody knows. Ada hamba Tuhan beberapa pernyataan mereka berkata 5 tahun lagi, berapa tahun lagi dan sebagainya. Saya gak mengajak Anda untuk membandingkan lalu menanya yang mana yang benar lalu menghakimi. No. Tapi saya kasih tahu buat Anda suka gak suka. Baik pandemi maupun pasca pandemik. Ada begitu banyak ketidakpastian yang dihadapi oleh setiap Anda dan saya. Itulah yang membuat orang akhirnya menjadi takut. Sebenarnya setan senang sekali. Karena setan selalu membuat supaya iman kita mati. Saudara tahu lawan daripada iman adalah ketidakpastian. Iman itu adalah sesuatu yang kita percaya, kita imani walaupun gak kita lihat. Walaupun gak terjadi. Kita harus beriman. Sesuatu yang pasti yang baik akan terjadi. But setan terus menebarkan ketidakpastian. Sehingga kita takut, saudara. Ada orang bertanya sama saya, Pastor kapan ya benar-benar 100% corona lepas dari bangsa-bangsa. Dan tidak ada yang berani bisa menjawab, saudara. Bahkan ada banyak pernyataan yang kita dapat, saudara. Dan semua beberapa juga dapatkan. Bahwa bakal ada wabah lagi yang lain dan sebagainya. Ada begitu banyak. Kemarin barusan Omikron, ada Delmikron,
ada yang baru lagi, ada ini lagi dan sebagainya. Tapi saya mau ngajak Anda untuk percaya satu hal. Gak peduli ketidakpastian apapun yang Anda dan saya hadapi, satu hal yang harus Anda percaya, bahwa di atas segala-galanya kuasa Tuhanlah yang menentukan segala badai. Yang percaya katakan amin, saudara. Gak peduli akan ada badai, akan ada apapun yang terjadi. Dikatakan ada bencana demi bencana, baik itu banjir, baik itu gempa, baik ini dan sebagainya. Saya katakan apapun badai, apapun yang akan terjadi, satu hal yang saya ajak Anda untuk percaya pagi hari ini, bahwa kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Itu sebabnya jangan takut, saudara. Itu memang harus terjadi, ya biarkan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan bilang, aku akan luputkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama aku. Aku akan buat perbedaan, kata Tuhan, saudara. Tadi pagi kita doa, Tuhan ngomong jelas sekali. Aku buat perbedaan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah krisis. Umatku justru akan mengalami kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Asal kamu hidup benar. Asal hidupmu benar sesuai firman Allah. Gak usah takut akan badai. Badai tetap ada. Ada satu hal yang Anda gak bisa pungkiri. Yesus gak pernah berjanji bahwa ikut dia jalan mulus. Ikut Tuhan selalu ada badai, murid-muridnya jalan sama dia ngadepi badai. Tapi satu hal yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa kuasanya mengatasi, menentukan semua badai apapun. Itu yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya alasan yang kuat untuk kita gak takut, saudara. Sekali lagi ada begitu banyak ketidakpastian. Banyak, saudara, orang nanya gimana bisnis ke depan, gimana ke depan investasi, gimana ke depan ini, gimana ke depan gereja, gimana ke depan ini. Banyak orang yang berkata, nobody knows. Saya gak peduli apapun yang terjadi, mau badai apapun. Kita gak bisa menolak badai. Saya percaya Raja Wali gak pernah menolak badai. Justru badai menjadi turning point untuk dia terbang lebih tinggi. Ada amin, saudara. Saudara tahu apa beda Raja Wali dengan chicken? Kalau chicken, saudara, ketemu badai, dia kabur, lari. Tapi kalau Raja Wali, dia pakai itu menjadi turning point buat dia untuk terbang lebih tinggi lagi. Dan saya percaya kita semua Raja Walinya Tuhan, amin, saudara. Badai boleh datang dalam kehidupan kita, tapi kita gak boleh takut. Karena kita tahu kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Saya berdoa kata-kata ini supaya jadi rema yang kuat di hati Anda. Kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Katakan sama-sama, kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Jadi kalau ke depan Anda menghadapi begitu banyak ketidakpastian. Ketidakpastian mengenai pekerjaan, ketidakpastian mengenai kesehatan, ketidakpastian mengenai ekonomi, mengenai politik, mengenai apapun. Percaya satu hal, bahwa kuasa Tuhanlah yang menentukan segala badai dan mengatasi segala badai. Itu sebabnya gak ada alasan untuk kita takut. Asal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, apa sih yang membuat kita kadang-kadang jadi takut? Yang pertama ketidakpastian, yang kedua realitas hidup. Saudara, saya tahu seringkali ekspektasi kita gak sesuai dengan realita. Banyak orang yang menjadi takut ketika ekspektasi dan realita berbeda jauh, saudara. Mereka punya expectation tapi realitasnya gak sesuai dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka dikuasai ketakutan, mereka khawatir. This is the reason kenapa orang bisa takut. Yang pertama, karena mereka menghadapi yang namanya ketidakpastian. Yang kedua, yaitu realitas hidup. Contoh yang konkret adalah sederhana. Ketika kita beriman bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Namun yang terjadi, yang kita hadapi malah kayaknya gak ada jalan keluar. Dan akhirnya kita jadi takut. Contoh yang berikutnya, ketika kita beriman bahwa 5 roti 2 ikan akan terjadi dalam hidup kita. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Anda deklarasi tiap hari. Anda percaya, Anda ngomong 5 roti 2 ikan. Anda gajian, amplopnya Anda berkati 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Tapi kenyataannya ada begitu banyak kebutuhan yang Anda gak bisa bayar. Dan akhirnya Anda jadi takut. Kenapa? Karena ekspektasi iman dengan realitas terjadinya kebalikan, saudara. Saudara, yang ketiga adalah kenyataan bahwa ketika kita beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi tanda-tandanya yang semakin baik belum ada.
Bahkan ada kalanya semakin buruk. Lalu akhirnya kita takut. Ini yang membuat orang takut. Ini yang membuat orang khawatir. Saya ngomong sama mama saya, udah gak usah pikiri lagi kaki. Yang penting kalau bangun tidur kita masih diberi kesehatan, ucap syukur sama Tuhan. Nanti tiba-tiba aja kamu bisa jalan normal. Gak usah pusingin, ucap syukur, jangan takut. Saya tahu ketika realitas gak sesuai dengan ekspektasi kita. Realita yang terjadi gak sesuai dengan iman kita. Kita bisa jadi khawatir, kita bisa jadi takut. Tuhan, aku beriman, aku pasti sembuh. Bahkan kau yang ngomong bahwa aku sembuh. Tapi kenyataan kok masih kebas. Kok kenyataannya kok masih aku feel gak enak. Saudara dengar sekali lagi, jangan dirasa. Saya terus berdoa untuk salah satu anak kita di sini, saudara. Kakinya sakit selain ama perempuan. Bahkan hari ini dia gak bisa ke gereja. Saya terus berdoa untuk anak ini. Dan saya ngomong dalam nama Yesus sembuh. Mungkin kita doain semuanya, tapi rasanya kok makin sakit. Dan itu yang membuat kita jadi takut. Itu yang membuat kita jadi khawatir. This morning pagi hari ini, kalau Anda mengalami sakit penyakit, mungkin Anda mengalami krisis ekonomi. Anda percaya, Anda beriman bahwa 5 roti 2 ikan akan terjadi. Tapi kenyataannya justru kehidupan Anda kurang terus. Anda beriman, Anda disembuhkan dari sakit penyakit. Tapi justru sakit Anda belum sembuh, bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Tetap saya katakan, jangan takut. Kuasa Tuhan yang mengatasi dan menentukan segala badai. Ini adalah bukti yang konkret. Apa yang membuat kita menjadi khawatir dan takut. Karena realitas gak sama dengan iman kita. Kita beriman malah yang kita lihat malah sebaliknya. Kita beriman bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Tapi kita terus bergumul dalam dosa. Gimana caranya lepas dari keterikatan dosa? Kita beriman Tuhan memberkati pekerjaan kita, bisnis kita, toko kita. Tapi masih aja tetap sepi. Bahkan ada kalanya gak ada pembeli di toko kita. Lalu kita bisa jadi khawatir dan takut. Kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Mungkin kita bisa berkata, Tuhan mana janjimu? Katanya Engkau akan memberkati kami. Katanya kalau kami hidup benar, Engkau akan buat perbedaan. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, inilah yang menyebabkan orang menjadi takut dan khawatir. Karena realitas gak sama dengan iman mereka. Yang ketiga, apa yang membuat orang menjadi takut? Karena membiarkan terlalu banyak informasi yang tidak membangun masuk ke dalam hidupnya melalui telinga. Hati-hati, ini yang membuat kita takut. Kita sudah tahu dan sangat sering mendengar bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Tapi yang Anda dengar bukan firman, bukan perkataan Tuhan. Tapi yang Anda dengar adalah gosip. Yang Anda dengar adalah hal-hal yang belum tentu benar. Bahkan hoax. Bahkan yang lebih parah lagi, ngejelek-jelekin orang lain. Anda dengar, Anda melihat, apalagi media sosial hari-hari ini. Banyak hal yang dibicarakan tapi tidak pasti kebenarannya. Saya sering ngomong sama orang, bijaksanalah dalam bersosial media. Jangan suka ngepost latah. Dapat dari grup lain sebelah, kirim ke grup ini, padahal belum tentu kebenarannya. Dapat dari sebelah, lalu kirim ke grup-grup yang lain. Satu ngotori grup, yang kedua belum pasti. Saya sering ngomong, Anda kalau dengar sesuatu tanya apakah ini benar. Kalau nggak benar gak usah disampaikan, gak usah diomongin. Yang kedua, apakah ini berguna buat kita, membangun kita. Kalau nggak lebih baik gak usah. Memang sih kadang-kadang adalah orang ngejuk, ngajak ketawa lah, santai, jangan terlalu tegang. Oke lah, saya masih fine. Tapi saya berharap di grup kita manapun tidak ada hal yang belum pasti dan tidak berguna, tidak membangun lalu di-post di grup. Gak perlu. Just wasting time. Kenapa? Karena itu bisa membuat orang jadi khawatir. Itu bisa membuat orang jadi takut. Saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak membiarkan, dengar baik-baik. Terlalu banyak orang membiarkan telinganya mendengar hal-hal yang tidak membangun. Hal-hal yang tidak berguna. Sekali lagi, kalau itu kamu cek apakah benar kebenarannya. Kalau gak benar gak usah diomongin lagi. Apakah itu berguna? Kalau gak berguna, gak membangun, udah gak usah buang. Gak usah dengar, buang aja. Jangan biarkan, tapi iman timbul dari pendengaran. Yaitu pendengaran akan firman Allah. Kalau Anda dengar iman, maka Anda mendengar firman, Anda mendengar hal yang membangun, iman akan muncul. Dan iman selalu membuat mujizat, saudara.
Mujizat bekerja because of faith. Ada amin saudara. Saya sering ngomong faith doesn't make sense. Memang saudara, because faith makes miracle. Amin saudara. Jadi lebih baik dengar yang baik. Makanya Alkitab berkata, apa yang baik yang sedap didengar itu yang kamu dengarkan. Itu yang kamu ngomongin. Yang lain gak usah. 3 hal inilah yang membuat orang menjadi takut. Yaitu yang pertama adalah ketidakpastian. Ketidakpastianlah penyebab orang jadi takut. Yang kedua yang membuat orang menjadi takut selain ketidakpastian. Hal yang kedua yang membuat mereka takut adalah realita gak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang ketiga karena mereka terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang belum tentu membangun, informasi yang gak benar mereka masukkan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saudara, jaga hati kita. Kalau gak benar, gak baik, gak usah dengerin saudara. Kenapa? Karena itu akan merusak iman kita. Yang setuju katakan amin saudara. Yang berikutnya kita mau pelajari adalah, yuk kita belajar sama-sama this morning. Learn from the story in the Bible. Who faced the storm? Siapa orang-orang yang dalam kehidupannya menghadapi badai dalam kehidupan mereka. Saya mau bagikan ada 3 story. 3 story ini tingkatannya makin lama makin dalam. Yang pertama adalah the story of Jonah, saudara. Kisah yaitu Jonah, saudara. Saudara kalau Anda pelajari Yunus pasal yang pertama ayat 4-5. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Jadi kepada Tuhan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus, ini yang ajaib saudara. Dengar, suatu ketika mereka berlayar, lalu tiba-tiba ada badai yang begitu dahsyat sekali terjadi. Kapal itu hampir hancur saudara. Dan semua orang takut, semua orang berseru kepada Allahnya masing-masing. Tapi ketika saya baca story ini ada sesuatu yang menarik hati saya. Yaitu saudara apa? Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Menurut saya ini aneh. Ini menjadi sebuah perenungan dan tanda tanya besar dalam hidup saya. Kenapa ketika badai datang semua orang ketakutan tapi ada orang yang malah tidur dengan nyenyak. Saya tiba-tiba ingat cerita Yesus. Ketika ada badai, orang-orang takut, muridnya takut, tapi dia tidur nyenyak. Dikatakan seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, ini lucu saudara. Semua orang ketakutan, berseru masing-masing kepada Allahnya. Minta tolong kepada Tuhan masing-masing, kepercayaan masing-masing. But Yunus tertidur dengan nyenyak. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda bicara bukan sisi Yunus yang saya mau kupas. Tapi saya mau kupas sisi orang-orang yang di sekitar Yunus. Baik nakodanya maupun orang-orang yang ada di kapal itu. Kenapa mereka takut? Dan why mereka takut? Saudara, mungkin kita juga sering mendengar tentang kisah ini. Namun yuk kita belajar sama-sama. Bagaimana reaksi daripada orang-orang di sekitar Yunus. Ini yang terjadi, mereka ketakutan. Dan mereka berseru kepada Allahnya masing-masing. Kenapa saudara? Karena mereka tidak menyadari dan mereka tidak tahu akar dari permasalahannya. Sementara kalau Anda baca, kenapa kok Yunus bisa tidur? Kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak bahkan saudara? Yang pertama alasannya, karena Yunus tahu apa yang terjadi. Karena siapa, apa penyebabnya, kenapa ini terjadi. Dia tahu semua secara detail. Harusnya kalau Anda tahu kejadian ini, Anda gak perlu takut. Karena orang gak tahu saudara apa yang terjadi. Makanya mereka ketakutan. Tapi kalau kita yang tahu harusnya kita gak boleh takut. Yang setuju katakan amin. Bahkan Yunus bisa tidur nyenyak saudara. Yang kedua, Yunus tahu persis alasannya. Bahwa kuasa Tuhanlah yang menentukan segala badai. Itu sebabnya Yunus ngomong. Aku ini orang Ibrani. Aku ini dipanggil Tuhan untuk ngomong ke Niniwe. Tapi aku lari dari panggilan. Intinya kayak gitu. Dia tahu akar masalahnya adalah dia. Dan dia ngomong, kalau kalian ceburkan aku ke laut, laut ini akan reda dan tenang. So think about it.
Saya waktu baca ini saya renungkan, wow, ini ada dua reaksi yang berbeda. Orang yang gak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, semuanya ketakutan dan berseru kepada Allah mereka. Ketakutan karena kapalnya mau pecah. Karena ada badai yang begitu dahsyat. Tapi orang yang kenal Tuhan, dia gak perlu takut bahkan tidur nyenyak di tengah badai. Yang setuju katakan amin. Saudaranya harusnya apa yang akan terjadi 2022 tidak menjadi sebuah ketakutan dalam hidup Anda. Karena dari 2020 Desember Tuhan sudah kasih tahu buat kita apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, saudara. Harusnya apapun yang terjadi di tahun ini, saudara semua tidak perlu takut. Karena kita tahu kenapa dan apa alasannya Tuhan buat itu semua. Yang mengerti katakan amin. That is the reason. Kita gak perlu takut. Karena kita sadar, kita tahu. Seandainya beberapa kali Ama dapat penglihatan. Terjadi banjir di sini, terjadi ini, terjadi dan semuanya udah terjadi. Dan kita gak perlu takut. Bahkan ada jemaat yang keluar kota, kita terus ngomongi mereka. Kita bukan mau kepo, cuman kamu infokan supaya kami bisa doakan Anda. Ada beberapa kali orang yang ada di tempat itu kita ngomong kalau di hotel ini hati-hati dan sebagainya. Cuman itu doang. Kayak hari ini saudara, Tuhan kasih tahu kita akan terjadi gini-gini. Lalu kalau kamu berangkat, kamu naik ini aja, gini aja, dikasih tahu semuanya. Betapa baiknya Tuhan kita, amin saudara. Karena dia yang mengatasi segala badai. Dia kasih kita solusi. Dan kalaupun kita ikut di situ, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu kita. Bahkan waktu kita mau nyebrang, kemarin ada banyak rombongan termasuk saya ngantar anak saya kuliah. Tuhan kasih tahu naik kapal dari jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian jangan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kami nyebrang, angin gak ada, badai gak ada, semua aman, tenang, gelombang juga aman. Sementara dikatakan kemarin sebelum kalian nyebrang, itu Merak, Bakauni, ada begitu banyak kapal yang gak bisa menepi. Ada yang 8 jam, ada yang diombang-ambing. Bahkan ada yang katanya digerek dengan kapal lain. Ada ini itu ombak gede dan sebagainya. Tapi saya bersyukur semua kita dilalui, bahkan Tuhan kasih tahu. Dan kalau Tuhan kasih tahu, tiba-tiba ada gelombang, kita juga gak perlu takut. Kita bisa seperti Yunus, karena kita tahu penyebabnya, kita tahu alasannya. Apalagi kalau Tuhan ngomong, kamu jangan naik di dalam kapal ini dari jam sekian-sekian, gak usah. Kalau misalnya jam sekian, batalkan aja. Apalagi Tuhan kasih tahu itu, kita gak perlu takut. Ada amin Sarah. Dan saya bersyukur saya melihat benar bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Menuntun kita dari berangkat sampai pulang dengan selamat. Semua rombongan, beberapa teman-teman juga yang sempat liburan dia kasih tahu kami. Dan dia menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Yang luar biasa. Ada amin Sarah. Kita gak akan takut dan tidak perlu takut. Karena kita tahu penyebabnya. Sama seperti Yunus, dia gak takut. Ini menarik sekali. Dia ke bawah dan dia tidur dengan nyenyak. Sementara orang yang di atas saudara teriak-teriak. Harusnya di bawah lebih bahaya lagi. Kenapa? Kalau banjir dalam kapal yang paling bawah yang duluan kena banjir. Tapi dia tidur nyenyak di bawah. Kenapa? Karena dia tahu asalnya. Dia tahu Tuhan berfirman. Makanya sekali lagi saya ngomong, ini yang Roh Kudus taruh di hati saya, nak. Apapun yang terjadi 2022, kalian gak perlu takut. Kenapa? Dari 2020 Desember, aku sudah kasih tahu kalian 3 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Anda tahu semua waktu Anda doa pagi kita sudah sampaikan. Hari ini tahun 2022 dan semuanya terjadi apa yang Tuhan ngomong. Berapa banyak saudara yang setuju katakan amin saudara. Jadi kita gak perlu takut. Kita bukan orang-orang yang gak percaya seperti nakoda. Orang-orang ini kapal itu. Lalu berseru-seru kepada Allahnya mereka masing-masing. Karena mereka takut kapalnya hampir hancur. Dari sini saya belajar saudara yang pertama. Kita gak perlu takut. Yunus pasal 1 ayat 14-15 dikatakan. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, jangan kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Setelah mereka dikasih tahu bahwa penyebabnya adalah Yunus. Mereka berseru kepada Allah. Dan mereka bilang, janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Dikatakan, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut. Dan ini yang amazing saudara. Ketika Yunus dilempar ke dalam laut, laut berhenti mengamuk. Saudara mungkin pikir, kenapa? Kok ketika Yunus dilempar,
Lalu saudara, tiba-tiba atas penentuan Tuhan ada seekor ikan menelan Yunus. Dan saya nggak bicara tentang Yunusnya, tapi saya bicara tentang badainya. Bagaimana ketika Yunus dilempar ke laut, badai langsung stop ngamuk. Membuktikan bahwa kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Simple. Ketika tahu Tuhan ngomong sama kita nggak perlu takut. Bahkan 2022 Tuhan sudah ngomong, nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Kita nggak perlu takut, karena kita udah tahu penyebabnya. Kita tahu asal usulnya. Kita tahu bahwa, dengar sekali lagi dikatakan, bahwa Tuhan berbuat seperti yang dikehendakinya. Jadi kita nggak perlu takut. This is the reason yang kuat sekali untuk semua jemaat AFC Palembang gak usah takut. Amin, saudara. Anda yang streaming juga saya katakan gak usah takut. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Dulu Tuhan ngomong sama kita, nak, aku kasih kamu minum ini dan semuanya. Percaya gak akan ada penularan. Saya bersyukur dari awal pandemik, bahkan pandemik yang lagi ngeri-ngerinya, semua kita diluputkan Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang kena, tapi mereka diluputkan dari kematian. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara dan menjamin kita. So great to be alive, kita bersyukur kita masih ada dan hidup, saudara. Karena saya percaya Tuhan berbuat seperti yang dikehendakinya. Tuhan ngomong, nah saat ini semua gelap, tapi aku akan terangi kalian. Bersyukur 2 tahun kita survive semuanya. Dan Tuhan ngomong, nak, ke depan akan ada kelaparan, tapi Tuhan menyediakan begitu banyak penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Dia janji akan buat perbedaan. Jadi kalau ke depan terjadi krisis, kalau ke depan terjadi inflasi, kalau ke depan terjadi kelaparan, apapun itu, kita gak perlu takut. Karena Tuhan sudah ngomong sebelum itu terjadi. Dan ingat, Dia adalah Tuhan yang akan berbuat seperti yang dikehendakinya. Dan percayalah, kuasanya Dia mengatasi segala badai dalam kehidupan kita, saudara. Tapi saudara, hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan sejalan sama Tuhan. Yang kedua, belajar dari the story of Paul, Apostle Paul. Saya nggak bahas tentang Paulusnya, karena dia pasti tahu apa yang terjadi. Saya bahas lagi tentang orang-orang di sekitarnya, nakodanya. Ketika saya dikasih tema sama Tuhan, jangan takut, kuasa Tuhan mengatasi badai. Saya mulai berdoa dan Tuhan memberikan beberapa story. Yang pertama Tuhan suruh saya baca, renungkan bagaimana reaksi daripada orang-orang yang ada di sekitar Yunus. Mereka ketakutan dan berseru kepada Allah masing-masing karena mereka nggak tahu what's going on. Tapi tidak bagi kita, karena Tuhan always mengatakan sebelum terjadi dalam hidup kita, Dia pasti beritahu kita. Ada amin, saudara. Roh Kudus pasti akan menguatkan kita, memberitahu solusinya, memberitahu jalan keluarnya buat kita. Itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melewati badai dengan tenang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tidak bagi orang dunia, mereka nggak tahu. Mereka berseru, mereka berteriak sama Tuhan mereka masing-masing. Tapi Yunus tidur dengan tenang. Berapa banyak saudara yang percaya? Anak-anak Tuhan harus tetap tenang apapun yang terjadi. Karena Tuhan buat perbedaan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bahkan kita bisa tidur nyenyak. Kita bisa tidur tenang. Gak usah takut. Kalau Anda ada di tebing, Anda di satu tempat, percayalah kalau terjadi gempa yang dahsyat, Tuhan akan bangunkan Anda dan suruh Anda keluar. Anda pasti akan diluputkan. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. I believe that. Saya percaya itu, saudara. Nah, yang kedua adalah story daripada Apostle Paul. Kisah badai yang dialami Paulus adalah kisah yang menarik untuk diperhatikan. Bagaimana sebenarnya Paulus sudah memperingatkan mereka. Memperingatkan para pemimpin perwira dalam perjalanan mereka menuju Italia. Bahwa pelayanan mereka akan mengalami kesukaran, bahkan kerugian besar. Bukan hanya bagi muatan kapal, tapi juga nyawa mereka. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-10. Namun perwira itu lebih percaya jurumudinya, lebih percaya nakoda daripada percaya kepada Paulus. Di ayat yang ke-11, ayat pasal 27 ayat 11. Dan memang ketika mereka mulai perjalanan mereka, hanya angin cepoi-cepoi, saudara. Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Sehingga mereka mengira bahwa perjalanan mereka pasti berhasil dan tercapai. Di ayat 13.
Tapi apa yang terjadi saudara? Ini yang luar biasa. Tuhan memberitahu Paulus. Tuhan datang dalam kehidupan Paulus dan ngomong, pelayaran ini akan mengalami kerugian, bahkan mengancam nyawa. Paulus sampaikan ke mereka, mereka gak percaya. Dan inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan memberitahukan apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya memberitahukan kepada semua orang. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak percaya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka berkata, gak mungkin wong ini kita jalan angin cepoi-cepoi, gak terjadi apa-apa. Mungkin orang bilang, gak mungkin, kita semua udah zona hijau kok, aman. Gak mungkin, ekonomi sekarang udah bagus kok. Toko udah mulai rame kok dan sebagainya. Gak mungkin, semua aman kok. Gempa enggak, semua enggak, banjir enggak, aman kok. Gak mungkin kita banjir. Bahkan Tuhan ngomong tempat yang kamu enggak nyangka banjir dan tidak mungkin banjir. Akan terjadi 2022 banjir, saudara. Bahkan di tempat yang tinggi rasanya enggak mungkin banjir. Akan terjadi banjir. Beberapa waktu lalu Tuhan memperingati mama beberapa tempat. Lalu saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di situ dan ternyata benar terjadi semuanya. Dan mereka berkata, thank you pastor. Sampaikan sama Ama, di tempat kami gak mungkin banjir. Rasanya mustahil banjir. Karena infrastruktur negara kami bagus. Tapi gak ada yang nyangka ternyata banjiran dan parah sekali saudara. Satu ruko dalamnya saudara. Dan mereka berkata, benar Tuhan dahsyat. Saya yakin saudara, Tuhan akan memberitahu kita. Supaya kita nggak takut. Karena dia memberitahu apa yang akan terjadi ke depan saudara. Dan dia juga kasih tahu kita hari ini, dengar baik-baik. Kuasaku menentukan segala badai. Badai boleh datang, tapi percayalah kuasaku yang menentukan semuanya. Aku yang bisa menentukan yang mana kena, yang mana enggak. Lihat baik-baik ketika kamu bisa lihat kejadian. Bagaimana dalam kitab Keluaran. Ketika Musa, Tuhan buat perbedaan saudara. Di bangsa Israel. Mesir dan Israel, Tuhan buat perbedaan yang besar. Yang ini kena tulah, yang ini enggak. Kenapa? Kuasa Tuhan yang menentukan semuanya. Dia bisa ngomong, yang ini kena, yang ini enggak. Yang ini kena, yang ini enggak. Kenapa? Karena kuasanya lah yang menentukan segala badai. Kisah Rasul 27 ayat 14-15. Tetapi tidak berapa lama kemudian, setelah mereka berlayar, mereka bilang, nggak mungkin, cuma cepoi-cepoi, pasti akan nyampe dengan selamat tujuan. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Tidak berapa lama kemudian turunlah dari ala pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Lalu kalau Anda lompat ayat 18 sampai 20, dikatakan karena kami sangat hebat diombang-ambing oleh angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Terjadi apa yang Tuhan ngomong sama Paulus. Perjalanan mereka akan mengalami kerugian. Terjadi seperti apa yang Tuhan ngomong sama Paulus. Dan Paulus peringatkan kepada perwira dan pemimpin yang memimpin ke Italia. Mereka gak percaya dan terjadi. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya ini yang terjadi, reaksi mereka, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saya gak bahas Paulusnya, tapi saya bahas orang-orang di sekitar yang mengalami masalah ini. Paulus gak ada masalah, tapi orang-orang yang di sekitarnya putus harapan. Berapa banyak orang yang percaya 2022 bagi kita yang percaya sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bicara, Tuhan sudah ngomong sama kita. Kita gak akan putus harapan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita di tengah-tengah badai. Tapi orang-orang di sekitar luar putuslah harapan mereka. Karena mereka melihat begitu dahsyatnya badai ini. Saya ngomong ini cuma satu. Saya berharap reaksi Anda sama seperti Yunus. Reaksi Anda sama seperti Paulus. Bukan seperti orang-orang di sekitar itu. Mereka ketakutan. Mereka berseru kepada Allah mereka. Tapi Tuhan gak menjawab mereka. Karena mereka gak tahu what's going on. Tapi Anda semua tahu semua what's going on. Yang kedua, Anda tidak seperti perwira dan para pemimpin yang memimpin pasukan. Dan memimpin Paulus dan para tahanan lain ke Italia. Mereka lebih percaya orang yang ahli. Mereka lebih percaya jurumudi. Mereka lebih percaya nakoda karena sudah pengalaman. Dan dalam kenyataannya gak ada angin, cuman angin sepoi-sepoi.
Tapi kita percaya kalau Tuhan yang ngomong, Dia adalah Tuhan yang akan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tapi satu hal yang saya pegang, Tuhan kuasanya mengatasi segala badai. Kuasanya Tuhan mengatasi, bahkan menentukan segala badai, saudara. Apapun boleh terjadi dalam tahun ini, tapi yang saya percaya, kuasanya mengatasi segala badai. Jadi kita gak usah takut, saudara. Kita kayak Paulus, kita kayak Yunus. Tenang aja karena kita tahu apa yang terjadi. Karena Tuhan sudah kasih tahu kita, saudara. Tuhan ngomong ngeri, saudara, 2022 banyak sekali kematian demi kematian. Tapi kita percaya Tuhan akan buat perbedaan. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita gak mengalami kematian, tapi kita mengalami kehidupan, saudara. Ada dua kematian yang akan terjadi di tahun 2022. Satu kematian jasmani yang begitu banyak. Yang kedua kematian rohani yang begitu banyak. Orang sudah terlalu enak di Zoom. Orang sudah terlalu enak di YouTube. Mereka pikir gak perlu ke gereja. Dan mereka gak sadar akhirnya lama-lama kerohanian mereka mulai mati. Mereka mulai gak serius. Karena kalau di sini mereka harus duduk dengar firman Tuhan sambil serius dilihati orang. Tapi kalau di rumah mereka bisa sambil tidur, mereka bisa sambil nongkrong, sambil tiduran, sambil makan, nobody knows. Tapi mereka gak sadar bahwa ibadah itu penting, saudara. Karena ibadah berguna untuk hidup kita saat ini dan hidup yang akan datang, saudara. Justru Maliaki 3 ayat 18 akan terjadi di tahun ini. Bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan yang signifikan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa kita enggak menjadi orang-orang yang di sekitar Paulus. Lebih percaya, lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya mereka mengalami ketakutan dan mereka putus harapan. Saya tahu 2022 ketika nanti badai akan datang, begitu banyak orang di luar putus harapan. Karena mereka enggak tahu, ada ketidakpastian yang mereka hadapi. Tapi saya mau kasih tahu, kita tidak menghadapi ketidakpastian. Karena kita ada bersama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah baperi kamu. Tuhan gak pernah, saudara, baperi siapapun. Dia selalu memberikan kepastian kepada kita. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Saya percaya, saudara, Tuhan akan buat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan kita. Why? Karena satu, kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Katakan amin sama-sama. Kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Badai boleh datang dan pasti akan datang. Dalam hidup ini ada kebenaran yang saya pernah sampaikan tentang badai. Yang pertama, badai pasti ada. Dan setiap perjalanan kita pasti akan ada badai. Tuhan gak pernah janji gak ada badai. Tapi yang saya senang adalah yang kedua, saudara. Bahwa badai pasti berlalu. Semua badai apapun dalam hidup kita pasti ada time limit, pasti ada waktunya. Habis gelap pasti akan terbit terang, saudara. 2 tahun mungkin kita ngalami hal yang gak enak, tapi saya percaya habis gelap pasti akan terbit terang, saudara. Ada amin, saudara. Dan yang ketiga, kebenaran yang dahsyat sekali yang saya terima, bahwa kuasa Tuhan, kata Tuhan, mengatasi dan menentukan segala badai, saudara. Story yang ketiga, ini menarik. Yang pertama kita belajar dari orang-orang di sekitar daripada Paulus. Yang kedua kita belajar juga dari sekitar orang-orang di sekitar Yunus. Dan yang ketiga ini saya mau bicara tentang Anda dan saya. Yaitu the story of 12 disciples. Kisah tentang 12 murid. Mereka juga mengalami badai dalam hidup mereka. Tapi saya berharap reaksi kita gak sama dengan 12 murid ini. Saudara, kalau orang-orang yang ada di sekitar Yunus bereaksi seperti wajar karena mereka gak kenal Tuhan. Mereka gak dengar firman Tuhan. Jadi kalau mereka ketakutan, mereka ini itu wajar. Yang kedua, orang-orang yang di sekitar Paulus, mereka ketakutan, putus harapan, wajar karena mereka gak kenal Tuhan. Tapi harusnya tidak terjadi kepada 12 murid. Karena bukan cuma mereka kenal Tuhan, tapi mereka melayani bersama Tuhan. Mereka lihat bagaimana Yesus buat mujizat. Mereka tidur bersama, makan bersama. Tiap hari berjalan sama Yesus. Harusnya ini gak terjadi. Dan Tuhan ngomong sama saya waktu saya siapin khotbah ini. Nah, kehidupan the story of 12 disciples itu persis apa yang terjadi dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Dan itu menyedihkan buat saya. Lalu saya berdoa, saya berkata, Tuhan,
supaya kami bertobat berubah. Tidak seperti 12 disciple ketika mereka menghadapi badai. Kalau Anda baca Markus 4 ayat 35 sampai 41, itu adalah the story of 12 disciple. Ada 2 perenungan utama. Yang kemarin malam bahkan jam 10-an saya masih di sini berdoa. Saya renungi lagi, ya Tuhan ya. Ini adalah gambaran kehidupan kekristenan hari-hari ini. Perenungan yang pertama, saudara. Kenapa murid masih takut di tengah badai? Padahal mereka sekapal dengan Kristus. Think about it. Kenapa Anda masih takut berjalan bersama-sama menghadapi lautan yang Anda harus jalani ketika Anda bersama dengan Yesus? Why disciples so fearful, takut sekali. Padahal bukankah mereka sekapal dengan Yesus? Bukankah mereka melihat sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang? Bagaimana mereka melihat sendiri bagaimana Yesus buat mujizat? Bahkan mereka kasih makan 5.000 orang. Bahkan mereka buat hal yang gak mustahil, yang gak mungkin pun jadi. Mereka melihat bagaimana air menjadi anggur. Mereka lihat banyak orang disembuhkan. Mereka lihat Yesus banyak buat mujizat. Tapi begitu ada di kapal, mereka kenapa bisa ketakutan? Harusnya ini menjadi perenungan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di sini, kenapa kita mesti takut, saudara? Ada amin, saudara. Saya ngomong sama orang-orang, sampai kapan kamu mau takut dengan virus? Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau ngendep di rumah terus, saudara? Sampai kapan, saudara? Saya gak ngomong ini berarti kita ngawur, saudara. Gereja ini gak ngawur. Bahkan kita pakai peduli lindungi, bahkan kita ketat sekali protokol kesehatan. Tapi masalahnya cuma satu, saya nanya, sampai kapan kamu mau beribadah di rumah? Sampai kapan, saudara? Kita takut terus. Terlalu nyaman. Gak apa-apa lah, aku gak usah datang, aku bisa ikut Zoom. Gak apa-apa lah, aku bisa ikut YouTube. Sampai kapan, saudara? Bukankah kita percaya Tuhan ada bersama kita? Dan Dia pasti akan jaga kita, lindungi kita. Asal kita gak ngawur. Bahkan saya selalu ngomong sama jemaat di sini, kalau ada keluargamu yang batuk, demam, please, gak usah datang dulu, itu ceritanya beda. Kita gak boleh egois, kita harus mikiri yang lain. Mungkin ketika anakmu demam sakit, you gak apa-apa, tapi kasihan anak-anak yang lain yang main dengan anak-anakmu. Kita gak egois, tapi kalau Anda sehat, Anda gak ada masalah, why you are so afraid? Kenapa kamu begitu takut? Tapi sementara kamu ke mall, kamu gak takut ketemu banyak orang. Dan sementara di mall saudara gak jelas siapa-siapa. Di sini jelas saudara. You gak punya peduli lindungi gak bisa masuk. Di sini jelas saudara bahwa kita disinfektan seminggu 3 kali. Di sini jelas semua ibadah pun Anda pakai masker sampai hari ini. Semuanya jelas. Why you are so afraid? Kenapa dalam menghadapi badai kita sekapal dengan Tuhan tapi kita takut? Dan ini yang terjadi. Setan terus menebarkan ketakutan di mana-mana. Supaya orang gak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka ketakutan, saudara. Saya mau kasih tahu buat Anda, come on, think about it. Why murid-murid takut di tengah badai? Padahal mereka sekapal dengan Yesus. Dan mereka lihat bagaimana Yesus buat mujizat demi mujizat. Padahal yang membuat ide bertolak ke depan itu Yesus. Yesus ngomong sama mereka, yuk kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang membawa kita, yang menuntun kita, percayalah. Dia gak pernah kita menuntun kita ke padang rumput. Dia gak pernah menuntun kita ke tempat yang jelek. Tapi dikatakan dia adalah gembala kita, akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Sekalipun kita akan melewati sebelum nyampe padang rumput yang hijau, kita lewati lembah kekelaman. Tapi kita gak takut karena gadanya dan tongkatnya menyertai kita. Amin, saudara. Memang sih untuk nyampe ke tempat hijau itu mungkin kita harus lewat lembah, kita harus naik gunung, kita harus turun gunung, mungkin kita harus lewat tempat yang berduri. Tapi percayalah ujung-ujungnya Dia membawa kita ke tempat tinggi, namanya blessing. Yang percaya katakan amin, Sarah. Dia membawaku ke tempat yang tinggi dan penuh berkat. Dia membawaku ke padang rumput yang hijau. Why you are so afraid? Ini perenungan dan saya renungi, iya sih Tuhan. Ngapa ya semua orang kok takut? Saya menemukan ada 3 hal. Why? Kenapa murid-murid? Apa sih yang menyebabkan mereka, para murid masih mengalami ketakutan? Sekalipun mereka sekapal dengan Yesus. Yang pertama, karena mereka kehilangan kepercayaan.
kamu tidak percaya. Dikatakan di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dalam Amplified berkata, he said to them, why you are so timid, fearful? How is it that you have no faith? Disamakan dengan tidak punya iman. Kita bisa khotbah tentang iman. Kita bisa ngomongi orang, hidup harus percaya di tangan Tuhan iman. Tapi ketika kita menghadapi badai, kita kehilangan iman dan tidak punya iman. Kita begitu ketakutan. Padahal kita lihat Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan pernah menolong Anda. Why you are so afraid? Kamu pernah mengalami bagaimana kamu gak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan lepaskan kamu. Kamu pernah mengalami sakit, mungkin hampir mati, tapi Tuhan tolong kamu. Kenapa saat ini kau sakit, engkau ragu dan tidak percaya sama Tuhan? Tidak punya iman. Dulu engkau tahu kalau hari ini kau masih hidup, kau ngomong itu anugerah. Dulu aku ngalami masalah yang lebih berat lagi. Aku kelilit utang gak bisa bayar, tapi Tuhan lepaskan. Hari ini baru kurang dikit kamu marah sama Tuhan. Dan kamu berkata, aku gak mau ikut Tuhan. Tuhan gak berkati aku. Aku gak mau ikut Tuhan. Tuhan gak nyembuhin aku. Aku gak mau ikut Tuhan karena masalahku gak beres-beres. Saya mau kasih tahu buat Anda. Karena kamu tidak percaya. Percaya itu gampang. Cuman percaya tapi ngelakukannya susah. Ada begitu banyak orang ngomong aku percaya sama Tuhan. Tapi mereka gak pernah berani mempercayakan masa depannya sama Tuhan. Mereka percaya Tuhan tapi gak pernah berani mempersembahkan, mempercayakan masa depannya, pasangannya, keluarganya, hidupnya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu. Just believe. Karena believe is the key untuk Anda lihat mujizat. If you believe, you will see miracle. You will see the glory of God. You will see supernatural dalam kehidupan Anda. Just believe. Jangan seperti murid-murid. Bahkan dikatakan mereka gak punya confidence di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadi seperti murid-murid yang kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Tapi trust the Lord completely. Percaya sama Tuhan. Saya yakin saudara, badai apapun yang akan datang di 2022, saya percaya, I trust you Lord. Aku serahkan kami, keluarga kami, gereja ini ke dalam tangan-Mu. I believe in you Lord. I believe in you. I trust you completely for my future. Untuk masa depan saya. Yuk trust the Lord. Ini yang membuat murid masih takut. Karena mereka gak percaya. Yang kedua, murid tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ini menarik saudara. Murid-murid tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam perahu mereka. Why? Karena mereka sedang mengalami tenang. Mereka sedang mengalami damai. Memang sih Tuhan tidak mau kita kehilangan damai sejahtera seperti pesan minggu lalu. Namun kadang-kadang damai sejahtera yang semu. Yang seringkali membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Dan melupakan kehadirannya. Kita akan manggil Tuhan ketika kita terkejut atau dikejutkan dengan badai, baru kita teriak Tuhan. Artinya gini, dalam kehidupan manusia, kalau lagi senang, kalau lagi banyak duit, kalau lagi happy, gak ada masalah, semua sehat, semua baik-baik, keluarga aman, mereka lupa Tuhan. Mereka gak ingat Tuhan. Mereka senang-senang, mereka foya-foya, mereka menyenangkan hati mereka, dan mereka melupakan Tuhan. Mereka gak sadar kehadiran Tuhan. Harusnya kita tahu kalau kita hidup sampai hari ini karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika tetanggamu kena corona, kamu gak kena. Ketika kamu bersalaman dengan orang yang corona atau bersentuhan atau apapun itu, Tuhan luputkan Anda. Atau kalaupun Anda kena tapi Anda gak mengalami kematian, because of the Lord. Karena Tuhan. Ada begitu banyak orang kata Tuhan, maaf saya gak menghakimi siapapun. Tapi yuk kita introspeksi. Kalau kita lagi senang gak ada masalah, semua kita lupa Tuhan. Nanti begitu kena masalah, baru kita nangis teriak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kita baru sadar bahwa kita butuh Tuhan. Saat kita lagi senang, semua orang lupa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang ini penyakit nak. Mereka sekapal dengan aku, tapi mereka melupakan aku. Sampai Yesus gak diajak ngomong.
Sampai Alkitab mencatat bahwa Yesus ketiduran. Tapi menurut saya, Yesus gak tidur. Ini menurut saya. Yang menarik secara buat saya, tiba-tiba ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Setelah mereka berusaha dengan segala cara, mereka nyerah, mereka give up, baru mereka ingat Yesus. Itu yang terjadi dengan manusia. Kena masalah dan mereka tahu mereka gak bisa lepas dari masalah ini, gak ada yang bisa nolong, baru mereka berseru sama Tuhan. Kena ultimatum, kena penyakit ini gak sembuh, baru mereka nangis cari Tuhan. Waktu senang, mereka lupa kehadiran Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka baru habis itu nyalain Tuhan lagi. Kamu gak peduli Tuhan. Sudah mereka nyuekin Tuhan, lalu kena masalah nyalain Tuhan. Kurang ajar gak orang seperti ini, saudara? Dan ngomong sama Anda, saudara, itulah kita. Waktu kita kena masalah, kita nyalain Tuhan. Waktu kita gak kena masalah, kita lupa Tuhan. Setelah kena masalah nyalain Tuhan. Ini murid, saudara. Tuhan, kamu gak peduli kami binasa. Loh, mereka lihat Tuhan buat mujizat. Mereka lihat bagaimana Yesus buat banyak mujizat. Tapi mereka tidak punya iman. Mereka melupakan Tuhan. Menurut saya, ini menurut saya. You boleh setuju, boleh tidak. Yang tertidur bukan Tuhan, tapi kitalah yang tertidur. Karena kita melupakan Tuhan. Tuhan gak pernah tertidur, ada ayatnya. Saya berani buktikan sama Anda. Mazmur 121 ayat 4 sampai 8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Berapa banyak orang percaya? Ini bicara tentang Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah tertidur. 24 hours, He watching you. Dia memperhatikan hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Allah gak pernah tidur. Sesungguhnya tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga semua jemaat IFJF Palembang terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga semua jemaat IFJF, jemaat kita semuanya, bahwa daripada semua yang kecelakaan. Dia akan memelihara, menjaga nyawamu. Akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau ini yang menjadi jaminan, why you are so afraid? Kenapa kita mesti takut? Karena Tuhan gak pernah terlelap. Jadi menurut saya secara personal, you boleh setuju boleh tidak, bukan Yesus yang tertidur, tapi murid-murid yang tertidur. Saya percaya Tuhan gak pernah tertidur. Every single day, 24 hours, Dia watching saudara. Dia lihat hidup saudara. Bahkan dikatakan waktu Anda dalam kandungan pun, Dia melihat Anda, Dia memperhatikan Anda, dan Dia merawat setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya yakin, bukan Yesus yang tertidur, tapi murid-murid yang tertidur. Yang terakhir lalu saya tutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Jelas yang terakhir, kembali kepada tema utama yang Tuhan suruh khotbah saya hari ini. Karena murid-murid tidak menyadari bahwa di atas segala-galanya, kuasa Tuhan yang menentukan dan mengatasi segala badai. Harusnya mereka percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semua badai. Kamu harus datang kepada masalahmu dan berkata, dengar, I have big God. Aku punya Tuhan yang besar. Masalah boleh besar dalam hidupku, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah apapun. Aku punya Tuhan yang lebih dahsyat dari semua badai apapun. Dan di atas segala-galanya, I declare this morning bahwa kuasa Tuhan, the power of the Lord, lebih besar dari semua badai yang akan terjadi dalam tahun 2022. Saya katakan I declare sekali lagi, dengar baik-baik, kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Kuasa Tuhan akan menentukan segala badai. Bahkan Dia yang menentukan yang mana kena, yang mana enggak. Dan saya percaya Tuhan akan buat perbedaan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir lalu saya tutup, Markus 4 ayat 39. Dikatakan, lalu Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ini membuktikan kuasanya, otoritasnya akan membuat semua badai jadi tenang. Semua badai akan berhenti. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya? That is the power of your God. Amin, saudara. Itu adalah kuasa yang dimiliki oleh Tuhanmu, bahwa kuasanya melebihi segala badai. Kuasanya
menentukan segala badai. Kuasanya mengatasi segala badai. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama. Percaya ini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Thank you Lord Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yuk sama-sama katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yes Lord, kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu mengatasi segala badai. Thank you Lord Jesus. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, oh Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita datang sama Tuhan hari ini. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda sedang menghadapi badai dalam kehidupan Anda. Anda yang di rumah dimanapun Anda yang berada. Mungkin Anda sedang menghadapi badai gelombang yang begitu dahsyat dalam hidup Anda. Mungkin Anda berkata, Pastor aku punya masalah yang besar dalam keuangan. Pastor aku punya masalah yang besar dalam rumah tangga. Aku punya masalah yang besar dalam bisnis. Aku punya masalah yang besar dalam hal apapun. Hari ini saya mau kasih tahu buat Anda, ayo jangan seperti murid-murid. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar Yunus, mereka punya respon yang jelek, wajar karena mereka gak tahu what's going on. Dan mereka gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan mereka gak kenal Tuhan. Orang-orang yang di sekitar Paulus, baik perwira maupun pemimpin-pemimpin yang membawa tahanan ke Italia, mereka gak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka gak dapatkan pernyataan seperti Paulus dapatkan. Jadi reaksi mereka seperti itu wajar. Tapi hari ini saya cuma mau fokus tentang the story of 12 disciples. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan, selalu bersama Tuhan. But mereka punya respon yang negatif. Mereka gak punya iman, mereka kehilangan kepercayaan. Mereka gak menyadari bahwa Yesus ada dalam kehidupan mereka. Mereka membuat Yesus tertidur. Tapi buat saya, mereka lah yang sedang tertidur. Mereka gak sadar dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka, bahwa Yesus tidak pernah terlelap. Yesus selalu memperhatikan hidup mereka. Dan yang ketiga yang paling menjadikan, mereka gak menyadari bahwa kuasa Tuhan mengatasi segala badai. Hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadi sama seperti respon daripada murid. Tapi Anda mulai berkata, Lord, I trust you. I trust you. I trust you Lord completely. Aku serahkan masa depanku.
Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan hidupku semuanya Tuhan kepadamu. I trust you Lord completely. Lalu Anda berkata, Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini aku gak sadar kehadiran-Mu. Bahkan aku melupakan Engkau. Aku cuma berteriak minta tolong ketika aku kena masalah. Tapi waktu aku senang aku lupa dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, I crying to you Lord. Come on, cry out to the Lord. And say, Lord, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Tahun 2022 gak mudah. Ada begitu banyak badai. Ada begitu banyak hal-hal yang gak baik yang akan terjadi. Kalau kita gak jalan sama Tuhan. Kalau kita gak ngandali Tuhan, berat saudara. Yuk berseru sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Ayo semua yang butuh Tuhan angkat tangan. Dan katakan, Lord, I need you. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan masa depanku. Bahkan Tuhan semua kehidupanku. I trust you completely Lord. Ayo berseru. Ada yang di rumah berseru. Cuma Tuhan yang bisa nolong Anda dalam situasi apapun. Kalau Anda sakit, dalam nama Yesus aku berdoa. Biar Tuhan sembuhkan Anda. Ada yang letih lesu berbeban berat. Biar Tuhan kuatkan Anda dan memberikan kelegaan. Thank you Lord. Kalau Anda mengalami masalah, aku berdoa breakthrough in the name of Jesus. I pray for breakthrough. I pray for restoration in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray touch everyone in the name of Jesus. Mereka yang membutuhkan terobosan, aku berdoa biar terobosan terjadi. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, aku berdoa biar kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Mereka yang butuh pemulihan, aku berdoa pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Thank you Lord, bless your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit, right now move. Move right now. In the name of Jesus. Touch your people. Touch them Lord. In the name of Jesus. Terima kasih. Set us free right now. Thank you Lord, thank you Lord. Dan hari ini Tuhan kami mengambil sebuah komitmen dalam hidup kami. Untuk kami tidak takut, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ampuni setiap kami. Kalau selama ini kami gak menyadari kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Sehingga kami, beberapa dari kami mungkin meninggalkan Tuhan. Melupakan Tuhan. Tapi biar pagi hari ini kami remember, kami ingat Tuhan. Kami mengingat Kau bahwa Kau ada dan jalan bersama kami. Dan kami mau mengandalkan Kau. Tahun 2022 kami tahu gak mudah. Tapi kami percaya ketika kami bersama Tuhan kami gak perlu takut. Karena kami percaya gadamu, tongkatmu menyertai kami. Engkau gak pernah terlelap menjagai kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Aku berdoa untuk umat-Mu yang di sini maupun di rumah. Dimanapun mereka berada. Pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan kembali berjalan bersama Tuhan. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu. Dan kami sadari bahwa Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. Dan kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya we declare apapun masalah yang sedang dihadapi oleh setiap kami. Kami percaya, I declare, kami perkatakan bahwa kuasa Tuhan yang turun dalam kehidupan kami mengatasi, menentukan segala badai. Di dalam nama Yesus kami katakan, diam dan tenanglah. In the name of Jesus, semua badai yang sedang dihadapi oleh setiap umat-Mu. Aku berdoa Tuhan, aku percaya, I declare bahwa kuasa-Mu mengatasi dan menentukan segala badai. Thank you Lord. We receive blessing, breakthrough, glory, restoration. In the name of Jesus. Thank you Lord. Yuk sama-sama mengucap syukur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you God. In Jesus name. In Jesus name. We receive Lord. We receive right now. Thank you Lord. We give back to you God all the glory. All the praise. In the name of Jesus. Everybody, semua orang yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama pagi hari ini katakan amin. 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 God bless you.